Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita nikmat sehat sehingga kita bisa melanjutkan kajian rutin kita, kajian tahsin, tarjim, tafsir. Malam ini bagian yang pertama pada surat Al-Ma'un. Kita lanjutkan di surat Al-Ma'un. Pada hari Rabu yang lalu kita sudah pelajari secara bacaan, secara terjemah dan secara tafsirnya di surat Al-Kautsar. Baik, kita baca dulu surat Al-Kautsar. Setelah itu baru kita lanjut di materi urut-urutan surat Al-Ma'un ya. Monggo sarang-sarang saya bacakan dulu, kemudian setelah itu panjenengan mengikuti setelah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Sekarang kita terjemahkan bersama, mulai basmalah lanjut sampai ayat 3 nggih. Monggo sareng-sareng. Dengan ismi nama Allahi Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Inna sesungguhnya kami, A'tayna kami memberi ka engkau al-kautsar nikmat yang banyak. Famaka sholli kamu salatlah li karena rabbika Tuhanmu, wanhar dan berkorbanlah. Inna sesungguhnya syani'aka orang yang membencimu, huwa dia al-abtaru terputus. Kita lanjutkan di surat Al-Ma'un okay. Di surat Al-Ma'un ini adalah surat yang menjadi sejarah atau ada histori berdirinya Muhammadiyah. Jadi Kiai Ahmad Dahlan mengajarkan surat Al-Ma'un sampai beberapa kali pertemuan, tidak dipindah-pindah karena harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Baik, kita pahami mulai dari ayat 1 sampai ayat terakhir ayat 7. Tapi kita baca dulu secara tartil, kemudian baru kita terjemahkan, kemudian kita pahami bagaimana para mufassir menafsirkan ayat demi ayat di surat Al-Ma'un ini. Nama surat ini adalah Al-Ma'un, diambil dari ayat yang terakhir. Jadi nama surat itu terkadang diambil dari ayat yang pertama di bagian akhir, kadang di tengah-tengah, kadang yang di akhir. Ini nama surat Al-Ma'un diambil dari ayat yang terakhir, yaitu kata Al-Ma'un. Jadi sesuai. Kalau surat Al-Ikhlas tidak ada kata yang ada di dalamnya. Tapi karena Al-Ikhlas itu adalah memurnikan keesaan Allah. Baik, kita baca dulu secara tartil ya, surat Al-Ma'un. Kemudian nanti kita bedah secara ilmu bacaan atau ilmu tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Monggo. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Monggo. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un wa yamna'una al-ma'un. Baik, kita bedah secara bacaan dulu ya. Pertama, ketika kita membaca huruf dzal pada alladzi, kemudian yukadzibu, kemudian fadzalika. Ada beberapa huruf dzal. Perlu kita perhatikan banyak kesalahan yang terjadi pada pengucapan dzal di masyarakat kita. Pertama, memang huruf dzal ini bukan termasuk huruf yang mudah, juga bukan termasuk huruf yang diucapkan paling sulit, tidak. Tapi dia termasuk huruf yang agak gitu ya, agak sulit diucapkan. Karena itu tidak semua orang bisa mengucapkan dzal dengan baik. Orang Betawi apa Betawi ini? Ya, biasanya orang nyebutkan Betawi gitu ya. Sama dengan Gresik dibaca Gresik kan itu ya. Orang Betawi ya, biasa mengucapkan
huruf zal dengan bunyi za atau zai, serta karakter sifat hamas atau nafas yang berhembus. Berarti gini, ketika baca ara'aital ladzi yukazzibu, biasanya orang Betawi, tapi kalau di sini kan nggak ada orang Betawi ya. Jadi zal itu biasanya dibaca za. Alladzina, biasanya orang Betawi membaca allazina. Itu mau dirubah nggak gampang. Mau dirubah nggak gampang karena apa? Dialek ya. Sehari-hari seperti itu dialeknya. Sehingga sulit. Zal jadi za. Zal jadi za ya. Zi jadi zi kayak gitu ya. Ini nggak gampang untuk merubah nih. Selain orang Betawi, orang mana lagi? Za yang dibaca za, allazi allazi. Orang mana lagi? Betawi. Maksud saya menemukan ini yang paling banyak orang Betawi gitu loh. Sehingga saya tulis orang Betawi gitu. Nggak tahu yang lain ya. Oh Madura enggak. Madura Jawa niku hampir sama ya, hampir sama. Nah, insya Allah, napa malah Jawa itu sebetulnya gampang menyesuaikan. Kenapa kok saya bilang orang Jawa gampang menyesuaikan lahjah? Karena saya orang Jawa. Nggak tahu kalau saya bukan orang Jawa. Jadi biasanya gampang kalau orang Jawa menyesuaikan lahjah Arab nih, gampang. Mestinya diucapkan dengan sifat jahar, za bukan za gitu. Contoh membaca isti'adzah a'udzu. Nah, kalau orang Betawi ini membaca a'udzubillah. A'udzubillah, dan itu sulit untuk dirubah biasanya. Saya itu merubah ada beberapa jamaah majelis taklim ya. Itu beberapa yang orang Makassar. Orang Makassar. Di sini nggak ada orang Makassar ya. Orang Makassar itu kalau membaca apa ya biasanya ya, saya kadang lupa. Amfu itu juga masuk. Amfusakum begitu. Jadi wala taqtulu anfusakum wala taqtulu amfusakum itu bisa orang Jawa Barat, orang Makassar itu. Banyak yang gitu. Amfusakum fa. Kemudian apalagi saya lupa ya. Itu sudah saya betulkan gitu, nanti berapa kali pertemuan balik lagi. Kenapa? Karena dialek. Memang agak sulit kalau penyesuaian dialek. Ya mestinya seperti ini. Jadi huruf zal ini secara makhraj ma baina tarafil lisani bi dhabti ala wasatits tsaniyataini al-ulyayaini. Jadi kalau makhraj zal itu dia posisinya di permukaan ujung lidah dengan menempelkan pada, jadi kalau za di sini dia wasatif saniyataini al-ulyayaini kurang satu nih. Kurang ya-nya kurang satu. Nanti saya revisi lagi. Ats-tsaniyataini al-ulyayaini. Jadi posisi dia kalau mengucapkan zal, za, zi, zu itu memang ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ujung lidah mabaina tarafil lisani ya. Ini ujung lidah ini. Bidhabti ala wasat itu ditempelkan pada tengah-tengah dua gigi seri yang atas, belakangnya dua gigi seri. Jadi ats-tsaniyata ini dua gigi seri, al-ulyaya ini yang bagian atas. Dua gigi seri yang atas itu bagian dia wasat, tengah-tengah. Berarti kalau mengucapkan za, zi, zu, permukaan ujung lidah menyentuhnya di tengah. Itu kalau urutan pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua,
Tidak di tengah, tapi di ujung, bukan wasat. Tapi di ujung, torof juga sama juga. Jadi posisinya nanti di ujung. Ujung apa? Ujung dua buah gigi seri yang atas. Biasanya jenengan kalau baca dza fadza ara'aital ladzi, ujung lidahnya nempel di mana? Di tengah atau di ujung gigi? Ladzi di ujung gigi, ujung dua buah gigi seri atau di bagian tengahnya gigi seri. Tengah napa ujung? Sekarang kita baca za, gitu nggih. Za, 2 3. Za. Nah, jenengan rasakan ujung lidah posisi nempelnya di ujung gigi atau di tengahnya gigi. 1 2 3. Za, 2 3. Za, 2 3. Za. Di mana posisinya, Pak? Beda-beda jenengan nggih. Ana sing tengah, ana sing ujung. Misalnya gurune beda nggih. Nggih. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama wastifsaniyataini al-ulya ini di tengah. Nanti pendapat yang kedua bukan di tengah tapi di ujung. Dua-duanya boleh. Asal yang tidak boleh itu za jadi za alladzi jadi allazi. Kenapa? Kalau jadi allazi itu berarti jadi makhraj za. Berarti pindah makna nanti. Nah, jadi kalau makhraj huruf tertentu dibaca dengan huruf yang lain, itu yang rawan terjadi perpindahan makna. Itu za. Tidak boleh za tapi za. Wasifatuha al-jahru wal-rakhawatu wal-istifahu wal-infitahu wal-ismatu. Jadi ketika mengucapkan za diucapkan dengan lunak di situ. Jangan terlalu kasar. Za, za, karena ada sifat jar, ada rakhawah. Jadi tidak terlalu dilepas suara itu. Karena ada jahar nafas, ada nafas yang nahan, tapi suaranya lepas gitu. Jadi nafasnya ditahan, suaranya dilepas, berarti tengah-tengah dia, nggak los gitu maksudnya. Ada istifal, infita, isma. Jadi posisi dia kalau zal itu di ujung ya, ujung lidah. Berarti sini ya. Ya ini ya. Lo, zal sama sa ini satu kelompok makhraj. Ya, itu merigin. Ini kalau posisi di mana tempat makhrajnya atau di mana alat ucapnya, pakai apa alat ucapnya? Pakai ini, ujung lidah. Nah, jadi sama-sama nempelnya ini tiga-tiganya bisa di ujung ya, bisa di ujung gigi seri ya, yang atas. Bisa juga ini dirinci lagi. Kalau ini bagian belakangnya dua buah gigi seri yang paling atas, ini bagian tengah, ini yang bagian ujung gitu. Jadi beda-beda. Nanti ada yang merinci lagi. Baik, saya lanjut sekarang. Itu zal ya tadi. Kemudian berikutnya ketika baca ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini ketika membaca mad arid lis sukun ya. Sama dengan niki. Wattini wazzaitun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jadi panjangnya di akhir ini sama. Wa turi sinin. Terus fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi panjangnya di akhir-akhir itu sama ya. Wa hadzal baladil amin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi panjangnya di akhir sama. Nah, yang perlu kita perhatikan nih, catatan yang pertama untuk praktek mad arid lis sukun. Ketika membaca atau mempraktekkan mad arid lis sukun lebih dari satu tempat.
Maka cara membacanya ya ini yang jarang sekali orang konsisten dalam prakteknya. Ya. Kalau mat arid li sukun lebih dari satu tempat. Nah, napa contoh nih? Ara'aitan ladzi yukadzibu biddin. Itu sudah satu tempat ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tempat yang kedua. Terus wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tempat yang ketiga. Berarti kan lebih dari satu tempat. Kita perhatikan bila tempat pertama dibaca dua harokat, maka tempat kedua dan seterusnya seyukiannya juga dua harokat. Ini jarang yang konsisten. Jadi kalau kita baca ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, berarti dua-dua semua nanti. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dua lagi. Jadi tidak boleh nanti yang pertama dua, kedua dua, ketiga ayat ketiga nanti tiga, nanti wa yamna'unal ma'un ditubawakno. Niku mboten angsal. Jadi biasanya yang terakhir kalau enggak dipanjangkan tuh enggak lego gitu ya. Enggak lego nih kenapa? Enggak mantap gitu Bang ya. Nah, mestinya tetap mengikuti nih aturan ini. Jadi bila tempat pertama prakteknya ambil dua harokat, karena gini, mat arid li sukun itu kan boleh dibaca panjang dua harokat, boleh dibaca 4 harokat, boleh dibaca 6 harokat. Tetapi harus menentukan memilih salah satu dan konsisten, gitu intinya. Tempat pertama misalnya ngambilnya 4 harokat. Misalnya ayat pertama ara'aital ladzi yukadzibu biddin 4. Nanti ke tempat berikutnya maka tempat kedua dan seterusnya dibaca juga 4 harokat. Nanti fadzalikal ladzi yad'ul yatim 4 lagi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin 4 lagi. Fawailul lil musallin 4 lagi, nanti lin 4. Jadi 4 semuanya gitu, rata namanya. Berikutnya, bila tempat pertama ngambilnya 6 harokat, maka tempat kedua dan seterusnya seyukiannya juga dibaca 6 harokat. Nah, berarti 6 semuanya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin 6. Ayat kedua harus 6 juga. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ayat berikutnya wala yahuddu ala ta'amil miskin 6 juga. Itu namanya konsisten. Ini ada dalilnya ya. Dalilnya wal lafdhu agak lupa saya. Nah, diingatkan Pak saya Pak. Saya agak lupa dalilnya. Wal lafdhu Pak? Saya lupa, jenengan malah tidak ingat belas. Wal lafdhu gimana Pak? Nanti aja, nanti moro-moro nanti bisa ingat sendiri ya. Sekarang lagi lupa. Wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Nah, ingat ya. Wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Jadi kalau ada hukum yang sama gitu ya. Walaupun itu misalnya kayak mat arid li sukun, ini kan boleh panjangnya 2, boleh panjangnya 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Tetapi ketika sudah menentukan memilih salah satu, maka harus konsisten. Wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi, pada hukum yang sama. Berikutnya, penjelasan berikutnya. Catatan yang kedua. Apabila matlin mendahului mat arid li sukun, maka ada 3 cara membacanya. Ini kalau sudah masuk di matlin ya. Nah, yang di tempat kita, maksud saya di
surat Al-Maun ini belum masuk sini deh, matlin dia belum masuk sini. Tapi misalnya kok kita membaca mat arid lis sukun, terus ada yang mendahului di sini, misalnya ya. Jadi bila matlin dibaca qasr, maka mat arid lis sukun ini dibaca qasr boleh, tawassut boleh. Maksudnya gini, qasr itu 2 harokat, hitungan 2 ya tadi. Kemudian kalau tawassut itu hitungannya 4. Itu 2, 3, 4 harokat. Lagi ada lagi istilah yang lain ya. Ada atul. Tul niku berarti dibaca 1, 2, 3, 4, 5, 6 hitungan atau 6 harokat. Sekarang kalau kita cek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca nih kayak Dzalikal kitabu la raib. Ini kan ada titik tiganya 2 ya. Raib. Kita berhenti di sini berarti fihi hudan lil muttaqin. Nah gitu maksudnya. Raib ini kan matlin gitu ya. Nah, ketika berhenti di sini, dzalikal kitabu la raib. Ini nanti dilihat panjangnya ngambil berapa. Misal, dzalikal kitabu la raib. Raib ngambilnya 2. Nanti masuk ke sini berarti boleh dibaca dengan qasr atau tawassut. Qasr boleh, tawassut boleh. Maksudnya gini, begitu masuk praktek lil muttaqin fihi tadi ya, kan berhenti di sini ya. Dzalikal kitabu la raib. Terus fihi hudan lil muttaqin. Boleh. Berarti sama ya. Nah, ini penjelasan yang pertama ini. Bila matlin dibaca qasr, maka mat arid li sukun boleh qasr, boleh 2 maksudnya. Bila matlin 2 harokat, maka niki 2 harokat atau tawassut 4 harokat. Berarti prakteknya begini. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Boleh. Atau fihi hudan lil muttaqin. Boleh 4. Cuman orang-orang jarang niteni kayak gini ya. Nggih. Belas sih. Wis gak sepiro ngereken, wis pokoke didawakno ngoten. Ada aturannya mestinya ngeten iki. Jadi ketika membaca raib 2 sini enggak boleh dibaca 6 gitu ya. Enggak boleh. Nah, sekarang gini. Bila matlin dibaca ngambilnya tawassut berarti tengah-tengah ya. Dzalikal kitabu la raib. Berarti kan 4 ngambilnya, 4 harokat. Nah, ini berarti kaidahnya ya. Maka mat arid li sukun boleh dibaca tawassut 4 harokat atau 6. Atul ya, atul atau tul. Berarti perhatiannya begini. Dzalikal kitabu la raib. 4. Nanti prakteknya fihi hudan lil muttaqin. 4 atau fihi hudan lil muttaqin. Atau 6. Berarti yang tidak boleh berapa nih? 2. Nih, hati-hati. Tidak boleh 2. Dzalikal kitabu la raib. 4. Fihi hudan lil muttaqin. Tidak boleh. 2, tidak boleh. Harusnya 4 atau 6. Ini kan aturan nih. Kira-kira bisa diingat ya? Atau lolos kalau membaca? Aturan berikutnya yang ketiga. Matlin itu kalau ngambilnya tul, nah berarti 6 ya. Nanti roib 6. Maka mat arid li sukun juga dibaca tul atau 6. Atul maksudnya gitu ya. Atul ini 6. Ini mestinya saya tambahkan h ya. Tul pakai tok soalnya. Atul ya.
Jadi prakteknya dzalikal kitabu la raib. 6 ngambilnya ya. Fihi hudan lil muttaqin. Pakai 6 sama. Ini ngambilnya 6, sini harus 6. Nah, kalau misalnya dzalikal kitabu la raib 6, terus ini hudan lil muttaqin 4 enggak boleh. Aturannya enggak boleh. Jadi kita baca Quran itu sebetulnya ada aturan semua. Cuman ini biasanya disampaikan memang masuk ke disiplin dalam praktek bacaan matlin yang biasanya kalau ngapunten ya. Kalau saya nguji guru-guru Al-Qur'an, guru-guru TPA, guru-guru TPK untuk mendapatkan syahadah, saya agak kereng. Rotok kereng saya. Lek misalnya enggak sesuai niki nggih saya kurangi. Saya kurangi. Enggak tahu kalau di sini nanti kalau pas ujian gitu jamaah gimana? Kapan ujiannya jamaah? Kan sudah beberapa kali pertemuan. Habis itu ada ujiannya. Habis ujian, nanti kalau lulus semua langsung wisuda di Terawas. Gitu ya. Jadi harus teliti. Ternyata semuanya ada aturan gitu ya. Ada aturan bacaannya. Baru ujian yang melebu ya. Baik, kita kembali ke laptop ya. Baik, berarti sekarang kita praktekkan. Kita cek mulai dari ayat 1 sampai ayat 7 ada enggak matlin? Enggak ada, kan enggak ada ya. Enggak ada matlinnya. Berarti yang perlu konsisten adalah mat arid sukun sesuai dengan ketentuan tadi. Wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Berarti kalau misalnya ara'aital ladzi yukadzibu biddin 4 ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim 4. Wala yahuddu ala ta'amil miskin 4. Nanti sampai sini wa yamna'unal ma'un 4 juga. Punya konsisten ya. Biasanya jenengan kalau pas ngimami kan konsisten ya. Napa kadang-kadang diduawakno kadang rada ndek gitu ya. Ah, ini kurang konsisten gitu ya. Nggih. Cuman ngapunten. Kalau misalnya orang membaca ayat 1 ngambilnya 4 harokat. Ayat 2 yang di akhir ayat ngambilnya 4 sama. Nanti ayat 3 2. Ayat 4 lagi. Ayat 5 2 lagi. Ayat 6 sailingnya gitu ya. Ayat 7 juga gitu gitu ya. Nah, kira-kira dosa apa mboten, Pak? Masuk ngaji kok dosa. Ya oleh Pak, ya dapat pahala ngaji kok dosa ya. Nggih. Cuman ini bahasa tadi nggih, ketentuan tadi itu sebetulnya menentukan kualitas tartil. Kualitas tartil. Jadi sebetulnya ketika orang itu baca biddin 4, fadzalikal ladzi yad'ul yatim 2, wala yahuddu ala ta'amil miskin 4, fawailul musallin 2. Nah, gitu ya. Sebetulnya ini sudah sesuai dengan pilihan boleh 2, boleh 4, boleh 6. Nah, cuman nggak konsisten saja itu ya. Nggak konsisten itu berarti menyalahi kualitas tartil, mengurangi kualitas tartilnya kurang. Nah, yang paling sering nih Bu, ngeten. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Panjang sekali ini. Yang ini dua-dua semua. Ini paling akhir panjang. Kenapa mari ngono? Allahu Akbar gitu. Nggih, sing buri-buri nggih. Jadi hati-hati yang paling belakang nih. Ayat paling akhir nih. Nah, paling akhir biasanya yang lebih dipanjangkan daripada yang lain. Nah, itu bukan kok masuk pada kategori khotok jali, tidak. Kesalahan fatal tidak. Kesalahan ringan juga sebetulnya itu pengurangannya, ada yang memasukkan pengurangan di tidak konsisten tadi. Tidak konsisten. Jadi berarti kita upayakan panjangnya di akhir konsisten. Tuh. Baik, itu terkait dengan panjangnya di akhir ayat. Selanjutnya fawailul musallin. Ini ada yang berpendapat ini waqaf qabih. Oke, saya ulangi lagi. Jadi para ulama ada yang berpendapat ini fawailul musallin ini waqaf qabih. Maksudnya tempat berhenti yang buruk. Makanya banyak orang yang nyambung. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Lil musallin alladzina, disambung. Kenapa? Itu kalau mengikuti pendapat bahwa fawailul musallin itu adalah waqaf qabih, tempat berhenti yang buruk, tempat berhenti yang jelek. Kenapa kok pendapatnya begitu? Karena kalau orang itu berhenti di sini, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Habis ngono, shadaqallahul azim, kan rusak itu. Masa wong sholat kok celaka kan itu. Oke, maka ada yang berpendapat enggak boleh berhenti di sini. Khusus ayat ini harus disambung ke ayat berikutnya. Pendapat yang pertama. Saya ulangi lagi. Pendapat yang pertama harus disambung karena ini waqaf qabih, tempat berhenti yang buruk. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, boleh berhenti, boleh ya, asal diulang lagi dari sini. Gitu. Kembali lagi ke sini. Sasamiwon, samimawon. Ya. Jadi gini, prakteknya begini. Fawailul lil musallin. Berhenti. Setelah itu diulang. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sambung. Itu pendapat yang kedua. Jadi boleh berhenti tapi harus diulang lagi gitu ya, diulang lagi. Sekarang pendapat yang ketiga, ada 3 pendapat ya. Jadi para ulama mengumpulkan beberapa pendapat, itu kesimpulannya ada 3 pendapat. 3 pendapat ini sudah cukup pendapat para ulama. Jangan nggak usah ngarang lagi pendapat yang keempat. Ya. Cukup 3 pendapat. Ya. Pendapat yang ketiga, boleh seorang pembaca berhenti di sini asal tidak berhenti yang masuk kategori al-qat'u. Nah, napa al-qat'u niku? Al-qat'u itu tadi fawailul lil musallin. Setelah anaknya nangis teko ya, teko njaba. Akhirnya sudah sadaqallahul azim tadi ya. Tinggal atau begini, ngaji di dalam rumah ya, fawailul lil musallin, paket Shopee.
Todong-todong ya. Shadaqallahul azim ditinggal. Nah itu yang tidak boleh kan gitu ya. Tidak boleh. Asal niatnya berhenti tidak al-qat'u, tapi maksudnya di sini berhentinya al-waqfu, waqaf. Maksudnya waqaf itu berhenti dalam rangka ngambil nafas dan melanjutkan lagi bacaan, maka boleh. Berarti pendapat yang ketiga ya, prakteknya begini. Fawailul lil musallin, boleh berhenti. Terus alladzina hum an salatihim sahun, maksudnya berhenti sejenak dalam rangka mengambil nafas dan ada niat untuk melanjutkan membaca lagi. Nah, itu namanya wakaf. Beda dengan yang al-qat'u tadi, sudah diniatkan berhenti di sini. Ya. Fawailul lil musallin. Nah itu yang tidak boleh. Terus shadaqallahul azim tadinya, yang tidak boleh. Kenapa? Pertimbangannya sebetulnya adalah karena pertimbangan makna ayat. Jadi biar makna ayatnya tidak rusak bagi orang yang mendengarkan, yang paham, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Celaka orang yang sholat. Nah itu tadi. Jadi ada 3 pendapat terkait dengan berhentinya di akhir ayat. Baik, sekarang kita baca lagi. Tapi saya mengikuti pendapatnya, jenengan ikuti yang mana? Pendapat pertama, kedua, atau ketiga jenengan biasanya? Enggak, jenengan biasanya loh prakteknya yang di surat Al-Ma'un ayat 4 ikut pendapat yang pertama, kedua, atau ketiga? Atau pendapat sailingi? Baik, kita sambung ya. Kita sambung. Fa'il musallin alladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. فذلك الذي يدعو اليتيم. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ويمنعون الماعون. Kita akhiri dengan doa nih. Tadi ada titipan. Oh sih, monggo. Nggih, monggo. Nggih. Itu ada alif al-ladina itu kok bisa hidup alifnya? Oh, nggih. Ya sebenarnya penjelasannya agak panjang Pak ini. Nggih, jadi gini. Kenapa kok fawil musallin terus alladzi? Kenapa dibaca a? Ini namanya hamzah wasol. Hamzah wasol itu cara membacanya ada rumusnya, Pak. Rumusnya ada beberapa. Kalau saya jelaskan sekarang nanti sampai jam 8 baru selesai. Nanti ada rumusnya ya. Jadi kalau pada alladzina, ini singkatnya dulu ya. Lam itu ketika dia ada tasydid
atau huruf yang lain apapun, kalau ada tasydid itu berarti huruf yang sama, atau dua huruf yang sama berarti lamnya dua. Gitu. Huruf lam yang sama berarti lamnya dua. Lam yang pertama adalah sukun, lam yang kedua fathah. Nah, al berarti kan ada lam sukun di situ. Tidak mungkin memulai membaca itu dengan huruf sukun. Nah, maka harus dengan huruf hidup. Nggak mungkin lazina, nggak mungkin. Maka memulai membaca wajib dengan huruf hidup. Maka hamzah wasol ini harus dihidupkan. Dihidupkan dia masuk alif lam sukun, maka dibaca al. Karena dia masuk alif lam sukun, gitu ya. Nanti ada banyak lagi rumus yang lain. Insya Allah nanti kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmati kami semua dan dengan Al-Qur'an ya Allah. Rahmati kami semua yang hadir di majelis ilmu ini dengan Al-Qur'an ya Allah. Jadikan Al-Quran kelak di yaumil qiyamah memberi syafaat pada kami semua yang istiqamah membaca Al-Quran ya Allah. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi hadzal majlis ya Allah ya Rabb. Berkahi umur kami ya Allah, berkahi rizki yang telah Engkau berikan kami ya Allah, berkahi ilmu kami ya Allah, berkahi anak-anak keturunan kami ya Allah, keluarga kami semua ya Allah, berkahi pula majelis ilmu pada malam hari ini ya Allah. Allahumma shfi ila Bu Sukiri ya Allah. Allahumma shfi ila Bu Sukiri ya Allah, ishfi antas syafi ya Allah, ishfi ya Allah. Ishfi ya Allah, anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.